FIFA resmi mengumumkan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034. Pemilihan Arab Saudi paling disorot. Kongres luar biasa FIFA memutuskan Maroko, Portugal dan Spanyol resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Event ini akan ditandai pertandingan perayaan 1 abad Piala Dunia akan berlangsung di Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Selain itu, FIFA juga meresmikan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034. Keputusan ini bersifat aklamasi karena tak ada kandidat lain yang dianggap masuk kriteria. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan ini merupakan kesepakatan semua pihak dengan semangat persatuan bangsa. Dalam dunia yang terpecah saat ini, di mana tampaknya tidak ada lagi yang bisa sepakat mengenai apapun, untuk dapat menyepakati hal seperti itu jelas merupakan sebuah hal yang luar biasa. Pesan luar biasa tentang persatuan dan hal positif. Dan, kita membutuhkan pesan-pesan ini hari ini, kata Gianni Infantino dikutip dari rilis FIFA. Kendati demikian, tak semua pecinta sepak bola setuju. Bahkan sebagian besar melayangkan kritik terhadap keputusan FIFA kali ini. Piala Dunia tanpa identitas, tulis salah satu netizen di kolom komentar Instagram FIFA. Arab telah membayar uang lebih banyak dari negara lain, tidak ada keraguan tentang hal itu, timpal akun lainnya. Piala Dunia 2030 yang melibatkan 3 benua berbeda menuai kritik tajam, terutama dari aktivis iklim yang memperingatkan dampak lingkungan akibat perjalanan ekstra. FIFA berjanji untuk mengurangi dampak lingkungan tetapi keputusan ini dianggap sebaliknya. Kemudian, Arab Saudi jadi satu-satunya penawar untuk tuan rumah Piala Dunia 2034 setelah mundurnya Australia dan Indonesia. AFP menyebut, putra mahkota kerajaan Saudi Mohammed bin Salman, telah menggunakan olahraga dalam periode belakangan untuk mencapai pengaruh serta mendongkrak citra global. Uang adalah raja, sindir warganet lainnya. Reaksi Cristiano Ronaldo setelah Portugal ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Cristiano Ronaldo mengatakan mimpi jadi kenyataan usai Portugal resmi menjadi tuan rumah bersama Spanyol dan Maroko pada Piala Dunia 2030. Kongres luar biasa FIFA menunjuk tuan rumah Piala Dunia edisi 2030 dan 2034. Maroko, Portugal dan Spanyol resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030. Kongres luar biasa FIFA diikuti sebanyak 211 anggota asosiasi secara virtual. Usai pengumuman tuan rumah Piala Dunia, Ronaldo langsung meluapkan perasaan bahagianya karena Portugal jadi salah satu tuan rumah 2030. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan Portugal akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 dan membuat kita bangga. Ucap Ronaldo dikutip dari Instagram pribadinya. Menariknya apakah Ronaldo akan main saat Portugal jadi tuan rumah di Piala Dunia 2030, mengingat CR7 akan berusia 45 tahun. Di sisi lain, pertandingan perayaan 1 abad Piala Dunia diputuskan akan berlangsung di Argentina, Paraguay dan Uruguay pada rangkaian Piala Dunia 2030 nanti. Kongres luar biasa FIFA juga meresmikan Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034. Penunjukan tuan rumah Piala Dunia 2030 dan 2034 secara aklamasi mengakhiri proses bidding yang dimulai pada Oktober 2023. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan ini merupakan kesepakatan yang luar biasa. Keputusan yang dibuat Dewan FIFA ini didukung oleh semua konfederasi, dengan tujuan untuk memberikan keselarasan dan rotasi antar konfederasi sehubungan dengan siklus tuan rumah turnamen. Dalam dunia yang terpecah saat ini, di mana tampaknya tidak ada lagi yang bisa sepakat mengenai apapun, untuk dapat menyepakati hal seperti itu jelas merupakan sebuah hal yang luar biasa. Pesan luar biasa tentang persatuan dan kepositifan. Dan, kita membutuhkan pesan-pesan ini hari ini, kata Gianni Infantino dikutip dari rilis FIFA. Beragam kritik mencuat, terutama dari aktivis iklim, yang memperingatkan dampak lingkungan akibat perjalanan ekstra. FIFA berjanji untuk mengurangi dampak lingkungan tetapi keputusan ini dianggap sebaliknya. Kemudian, Arab Saudi jadi satu-satunya penawar untuk tuan rumah Piala Dunia 2034 setelah mundurnya Australia dan Indonesia. Arab Saudi juga menuai kritik tajam karena membuka jalan bagi Piala Dunia untuk kembali ke wilayah Teluk setelah sebelumnya Qatar sukses menggelar Piala Dunia 2022. Alasan Indonesia mundur jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan Indonesia batal bidding tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama Australia dan mengalihkan dukungan ke Arab Saudi sebagai tuan rumah. Awalnya Indonesia ingin menjadi bidding tuan rumah bersama Piala Dunia 2034 dengan Australia. Komunikasi untuk hal ini juga sudah berjalan. Namun Indonesia akhirnya mundur. Kan sudah disampaikan bahwa kita ingin bidding dengan Australia,
tapi dihitung-hitung karena persiapan mepet dan daftar biddingnya terakhir 31 Oktober, kata Erik di Senayan, Jakarta, Kamis 26 Oktober. Hingga kini baru Arab Saudi yang secara resmi melakukan bidding tuan rumah Piala Dunia 2034. Sementara Australia, yang disebut-sebut akan menjalin kerjasama dengan Singapura dan Malaysia, belum secara resmi mengajukan bidding. Erik kemudian menjelaskan keputusan Indonesia untuk mengalihkan dukungan dari Australia ke Arab Saudi. Terus ada komitmen bersama yakni Arab Saudi bekerja sama dengan Indonesia dalam membangun olahraga sepak bola. Apalagi kedua negara bersahabat. Kita putuskan untuk mendukung dan diharapkan Saudi di kemudian hari mendukung kita, ucap Erik. Namun Erik memastikan Indonesia akan tetap berusaha maju untuk pencalonan tuan rumah agenda FIFA lainnya. Dengan FIFA berkantor di Jakarta jelang Piala Dunia U17 2023, disebut Erik harus dimanfaatkan Indonesia untuk mencari peluang. Kita akan buka kantor FIFA di Indonesia untuk transformasi sepak bola. Nah, disitulah mungkin ada negosiasi dari Menpora, saya, dan Presiden. Siapa tahu kita bisa bidding event FIFA lainnya, kata Erik menambahkan. Agenda-agenda yang rutin digelar FIFA adalah Piala Dunia U17, U20, dan Senior Putra dan Putri. Selain kategori senior yang 4 tahun sekali, lainnya diadakan 2 tahunan. Dengan ambisi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA telah berkali-kali terganjal, dengan sejarah panjang kegagalan dalam proses bidding. Sebagai negara yang sangat mencintai sepak bola, mimpi ini didorong oleh keinginan untuk menunjukkan gairah Indonesia di panggung dunia. Namun, kenyataannya jauh lebih keras, Indonesia masih sangat jauh dari siap untuk menghadapi tantangan besar menyelenggarakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Berdasarkan pengalaman langsung saya sebagai relawan di Piala Dunia FIFA Qatar 2022 dan mengamati kelemahan Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023, serta merujuk pada sejarah kegagalan bidding Indonesia, kesenjangan antara ambisi dan kemampuan menjadi sangat nyata. Indonesia tidak asing dengan kegagalan dalam mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA. Meskipun memiliki basis penggemar sepak bola yang besar, negara ini terus kalah dalam persaingan karena berbagai alasan. Indonesia awalnya mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022, dengan pemenang bidding diumumkan pada 2 Desember 2010 bersamaan dengan tuan rumah edisi tahun 2018. Akan tetapi pada 19 Maret 2010, BBC Sport memberitakan bahwa Indonesia didiskualifikasi oleh FIFA dari pencalonan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Alasannya, pemerintah Indonesia gagal memberikan jaminan dukungan yang diperlukan kepada FIFA. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan Asosiasi Sepak Bola, PSSI, serta lemahnya komitmen politik untuk mewujudkan mimpi ini. Indonesia kembali mengalami kegagalan dalam proses bidding untuk Piala Dunia FIFA 2034. Dalam upaya bersama dengan negara-negara ASEAN dan bahkan Australia, pencalonan ini kehilangan momentum di tengah kurangnya koordinasi regional dan infrastruktur yang memadai di beberapa negara anggota, termasuk Indonesia. Kurangnya dukungan infrastruktur, kemampuan organisasi yang terbatas, dan masalah internal dalam Federasi Sepak Bola Nasional menjadi faktor-faktor penting yang menyebabkan gagalnya Indonesia untuk menjadi tuan rumah. FIFA, yang sangat menekankan pada profesionalisme dan stabilitas, jelas memiliki alasan kuat untuk tidak memberikan hak tuan rumah kepada Indonesia. Pada tanggal 9 Oktober 2024, Arab Saudi mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan letter of intent resmi dan menandatangani deklarasi kepada FIFA untuk mengajukan tawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034. Pada akhirnya, setelah SAF menyatakan niatnya untuk menawar Piala Dunia FIFA, lebih dari 100 asosiasi anggota FIFA dari berbagai benua telah secara terbuka berjanji mendukung negara tersebut. Sebagai ujian kecil sebelum potensi menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA, Indonesia sempat diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 FIFA 2023. Akan tetapi, FIFA resmi mencopot Indonesia pada Maret 2023 sebagai tuan rumah menyusul gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel. Pada Juni 2023, Indonesia ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA 2023, menggantikan Peru yang mengundurkan diri dengan alasan prioritas anggaran yang berbeda untuk kebutuhan dalam negeri seperti pemulihan ekonomi dan bencana alam. Pada 2 Desember 2023, PSSI melalui laman resminya mengklaim bahwa FIFA memberikan apresiasi yang tinggi kepada Indonesia atas penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U17 2023 yang dianggap sukses.
kemungkinan FIFA akan memberikan kepercayaan kepada Indonesia tetap masih kecil, mengingat kebijakan politik internasional Indonesia juga masih rentan dengan tidak adanya pengakuan terhadap Israel. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.